Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Pemirsa, seorang anggota Dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera dilakukan kajian. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Tidak memungut apa-apa olehnya. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Untuk bisa menaikkan upah mereka. Itu kayak malahan mereka yang orang-orang yang Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Tenaga ahli anggota DPR Gadungan meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Lemari ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan respon CEO BPI Danantara Rosan Ruslani terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH usai mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Jakarta Rabu petang. Purbaya mengatakan Rosan akan mempelajari terkait usulan Danantara menyelesaikan utang kereta cepat. Purbaya sempat menanyakan terkait klausul pembayaran, apakah pembayaran harus dilakukan pemerintah. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Mereka ngotot aja. Arahnya kemana sih Pak? Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Yang mana nih? Tuan Bos mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya.
Iya, kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau dan antara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. RKAT rencana kerja anggaran tahunan mereka 2025 ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas gimana mereka akan merestrukturisasi itu. Kalau yang WUS cuman tadi kan ada satu menteri yang nanya, itu kan rame di berita gimana posisinya. Mereka bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear karena di perjanjian mereka dengan Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti. Kita ke informasi lain pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewam mengungkapkan respon CEO BPI Danantara Rosan Ruslani terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH usai mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Jakarta Rabu petang. Purbaya mengatakan Rosan akan mempelajari terkait usulan Danantara menyelesaikan utang kereta cepat. Purbaya sempat menanyakan terkait klausul pembayaran, apakah pembayaran harus dilakukan pemerintah. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Mereka ngotot aja. Arahnya mau kemana sih Pak? Arah solusinya? Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Yang mana nih? Tuang Bos mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya. Iya, kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau dan antara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. RKAT rencana kerja anggaran tahunan mereka 2025 ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas gimana mereka akan merestrukturisasi itu. Kalau yang WUS cuman tadi kan ada satu menteri yang nanya, itu kan rame di berita gimana posisinya. Mereka bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear karena di perjanjian mereka dengan Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti.